Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun saudara-saudari berada, saya doakan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, hari esok, dan hari-hari ke depan. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita semuanya selalu dalam ridho Allah, bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya dan bisa menjalani hidup dengan sebaik-baiknya bersama keluarga bahagia, bersama lingkungan tentram, damai, sejahtera. Insya Allah negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Kata para netizen, pengurus besar Nahdlatul Ulama saat ini gabut. Itu bahasa gaul, bahasa anak muda, bahasa generasi Z. Mereka lebih membela Pak Alawi dan mengabaikan warga Nahdlatul Ulama, membiarkan kiai-kiai berjuang sendiri tanpa mendapatkan support dan dukungan dari rumah besar Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, itulah yang menyebabkan kebangkitan warga Nahdlatul Ulama tingkat bawah untuk terus membaca buku-buku penemuan baru. Buku itu memang sudah lama, tetapi selama ini tidak pernah dibuka dan tidak pernah dibaca. Warga akar rumput tingkat bawah generasi mudanya terus menggali informasi tentang para habib yang tidak bisa dibendung usaha itu. Greget untuk meluruskan sejarah leluhurnya yang dikaburkan oleh habaib tidak bisa ditahan-tahan lagi. Keberanian warga Nahdlatul Ulama untuk menanya kepada kiai-kiai sudah mulai bangkit. Kekritisan warga NU terhadap para sesepuh dan pengurus besar Nahdlatul Ulama sudah mulai bermunculan di media sosial, walaupun tidak disampaikan secara langsung kepada pengurus Nahdlatul Ulama PBNU. Lengkingan suara teriakan arus bawah terdengar di mana-mana. Tetapi PBNU nyaris tidak mendengarkan. Padahal teriakan warga NU model-model seperti ini tidak pernah terjadi dalam sejarah dan tradisi NU masa lalu. Dan juga tidak pernah dialami oleh kiai-kiai pesantren tahun-tahun lalu. Sekarang zaman sudah berubah. PBNU dan kiai-kiai sepuh mestinya harus menyadari itu.
Inilah abad kebangkitan generasi NU dan keberanian kiai-kiai kampung yang dulu ditakut-takuti dengan dogma kualat kalau berani mengingatkan kiai sepuh adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang menabrak kemapanan para kiai yang masih menerapkan wasiat. Apa wasiatnya? Kalian harus mau dengerin apa cerita kiai. Jangan bantah. Pokoknya ikuti saja. Itu wasiat kiai-kiai dulu. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani telah mendobrak kejemutan berpikir warga NU dan berani melawan dogma kualat. Sayang sekali PBNU sekarang ini masih belum bisa beradaptasi. Bahkan cenderung eksklusif menerapkan kebijakan tangan besi. Karena itulah tidak salah jika banyak pihak yang menyatakan bahwa kepengurusan NU atau PBNU periode tahun 2021-2026 adalah periode kepengurusan yang paling buruk sepanjang sejarah NU. Loh, kok bisa begitu? Ya, inilah di antara sebab-sebabnya. Pertama, model orang-orang yang menjadi pengurus adalah orang-orang yang kebelet ingin berkuasa, duduk menjadi pengurus. Hal itu dibuktikan menjelang muktamar pejabat Rois Am Suriah PBNU mengeluarkan surat keputusan memajukan waktu muktamar yang mestinya belum waktunya tetapi dipaksa untuk dimajukan, dan karena itu terjadilah ketegangan. Keputusan PJ Suriah NU seakan ingin secepatnya mengganti Kiai Haji Sas lebih cepat. Saat itu terjadi kegaduhan. Panitia muktamar menggugat Kiai Haji Miftahul Akhyar yang kebelet ingin menjadi Rois Am secara resmi karena sebelumnya adalah PJ. Gugatan itu tidak semata-mata hanya disampaikan ke pengadilan, tetapi juga melaporkan kepada Kapolri. Saudara bisa melihat dan mencari berita itu di media. Yang kedua, personalia PBNU bukan lagi diangkat dari kalangan ulama mukhlisin, dari tokoh-tokoh yang punya pesantren atau pengasuh pesantren. Bahkan ketuanya sendiri saat ini tidak punya pesantren. Bisa jadi kemenangannya, terpilihnya waktu muktamar itu karena didukung oleh oknum pejabat. Pengurus diangkat dari orang-orang yang tidak jelas keulamaannya. Siapa saja yang punya koneksi bisa jadi pengurus. Malah ada politisi yang belakangan ditangkap KPK karena korupsi.
Sudah jelas ditahan oleh KPK, tapi PBNU masih melindungi, bahkan mencarikan pembelaan, dicarikan pengacara yang membela. Pengurus bukan lagi berkhidmah untuk NU, tetapi justru NU lah yang berkhidmah untuknya. Dulu, para pengurus menghidupkan NU, berkorban untuk NU. Sekarang berbeda. NU dijadikan sebagai wasilah khidmah untuk kehidupan pengurusnya. Yang ketiga, PBNU meluncurkan fikih peradaban. Ini sangat bagus dan mendunia. Namun PBNU tidak pernah terdengar ada pembelaan terhadap orang-orang yang dizalimi. Tidak ada suara dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang ingin mengeluarkan undang-undang perampasan aset koruptor. Tidak ada pembelaan terhadap minoritas yang dirampas dan dihalang-halangi haknya untuk menjalankan agamanya. Tidak ada suaranya membantu dan memberikan dorongan kepada kiai-kiai yang berjuang mempertahankan amaliyah Jam'iyah Nahdlatul Ulama di akar rumput. Terakhir, malah melanggar adab para pendahulu yang selalu menghormati kiai-kiai yang berbeda pendapat. Terjadilah pemecatan Ketua PBNU Jawa Timur hanya karena beda pilihan politik. Keempat, PBNU tidak responsif terhadap keluhan warga NU di akar rumput. Warga NU yang resah, gelisah karena kiai-kiainya dihinakan para habib, dicurut-curutkan, dianjing-anjingkan. PBNU bodoh amat, cuek bebek. Kegelisahan itu kemudian mendorong seseorang dari kader NU untuk melakukan penelitian dan pembongkaran nasab Habib yang mengaku cucu Nabi Muhammad SAW, tetapi berakhlak buruk dan mulutnya kotor. Dari penelitian itulah diketahui kalau para Habib bukanlah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya PBNU responsif terhadap penemuan yang dilakukan oleh kadernya dan mendukung penuntasan masalah tipu-tipu para Habib yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Tapi justru PBNU malah menjadi anteknya para Habib. Kelima, dimasukkannya para Habib dalam jajaran PBNU sehingga sangat besar pengaruhnya dalam menentukan arah kebijakan PBNU. Habib-habib dibiarkan menguasai majelis-majelis taklim yang semula dibina oleh kiai-kiai kampung, kiai-kiai NU. Dibiarkan Habib mendoktrin warga Nahdlatul Ulama untuk meyakini kalau habaib itu keturunan Rasulullah, manusia paling unggul. Satu Habib bego lebih utama daripada 70 kiai Nusantara. Dibiarkan warga NU dibuat bodoh hanya menurutkan para Habib.
dijanjikan oleh Habib, warga NU akan bisa hidup bahagia dan masuk surga kalau menganggap Habib itu sebagai cucu Rasul dan bisa memberikan semuanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Keenam, kejayaan dan kehebatan itu, saya ulang lagi, kejayaan dan kehebatan NU itu sesungguhnya bukan hasil kerja PBNU, tapi hasil kerja ikhlas kiai-kiai kampung yang selama ini tidak pernah mendapatkan support dan dukungan dari PBNU. Tetapi hasilnya dinikmati oleh PBNU. Hasil kerja kiai-kiai NU yang mempertahankan amaliyah dari serangan kaum Wahabi dinyatakan hasil perjuangan PBNU. Padahal waktu itu lembaga salah satu banan NU menyatakan Wahabi adalah musuh atau virus yang akan merusak amaliyah NU. Tetapi keputusan itu, pernyataan itu dibatalkan oleh PBNU. Kiai-kiai kampung yang berhasil membina warganya dipakai untuk bahan proposal oleh PBNU, digunakan untuk kerjasama dengan para pihak. Hal-hal tersebutlah yang membuat PBNU tidak lagi dihormati. NU-nya, rumahnya sangat dihormati dan dimuliakan, tapi PBNU-nya tidak. Bahkan sekarang ini ada yang mewacanakan ganti pengurus. Adakan muktamar luar biasa. Walaupun itu memang hal atau hil yang mustahil. Masya Allah, saudara-saudara. Gimana ini saudara-saudara? Yang paling menyedihkan adalah PBNU ramah kepada para habaib, tapi keras terhadap warganya. Sayang terhadap orang-orang yang mendoktrin membuat kebodohan umat, tetapi membenci orang-orang NU yang berjuang meluruskan nasab para habaib, yang menjelaskan kepada umat dengan bukti dan dalil kalau Habib-Habib itu bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan menjadi terbalik. Asyidda'u ala ikhwanihim, ruhama'u bainal habaib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyadarkan kepada mereka. Dan jangan khawatir, NU akan tetap jaya karena kiai-kiai yang ikhlas yang ada di bawah terus berjuang menjalankan amanat, meneruskan khidmat kepada Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.